Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia ya. Kali ini kita akan mencoba belajar memahami apa itu yang disebut dengan neraca. Secara garis besar, neraca itu bisa kalian lihat seperti gambar di sini. Di mana di sini itu ada posisi yang di sebelah kiri dan posisi sebelah kanan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa neraca itu terdiri dari aktiva dan juga pasiva. Oke, aktiva itu apa teman-teman? Aktiva itu biasanya disebut dengan aset. Nah, terus yang pasiva itu adalah disebut dengan kewajiban plus modal. Aset ini juga bisa disebut dengan harta. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita masuk ke dunia akuntansi, kadang kita itu akan kebingungan dengan apa yang disebut dengan debit dan kredit. Nah, ini bukan tentang penambahan dan pengurangan, teman-teman. Ingat, ini bukan tentang penambahan ataupun pengurangan, tapi ini lebih cenderung menganut kepada posisi, utamanya ada di neraca. Kalau di neraca biasanya sebelah kiri itu disebut dengan debit. Nah, kalau di sebelah kanan itu disebut dengan kredit. Nah, memang cukup membingungkan, cukup membuat kita pusing ya kalau kita memang awam di dalam akuntansi. Kecuali kalau teman-teman sudah mengetahui dasar-dasar akuntansi, terus teman-teman itu mulai menginjak ke materi-materi yang lebih tinggi, biasanya teman-teman telah memahami terkait dasar-dasar ini. Nah, fungsinya apa sih debit dan kredit ini? Fungsinya nanti itu adalah di bagian input. Di bagian input atau di bagian yang kita di situ harus melakukan entry data. Nah, saya jelaskan. Ketika kita melihat aktiva dan pasiva, di sini itu ada terbagi dua. Kita coba gariskan ikut di garis yang ada di sini. Nah, di sini kita sebut dengan aktiva, ini pasiva. Pasiva biasanya isinya adalah kewajiban. Kewajiban kecenderungannya itu biasanya berisi hutang. Nah, ini terus di bawahnya itu biasanya modal. Nah, kalau di bagian aktiva itu kan berisi harta ya teman-teman. Nah, harta ini bisa disebut harta lancar. Yang kedua, harta non lancar. Nah, kalau hutang di sini itu ada yang jangka pendek, di sini ada yang jangka panjang. Modal juga sama, di sini ada modal sendiri, ada juga modal investor. Kalau harta lancar ini apa saja? Oke, kita mulai bedah. Harta lancar paling atas biasanya itu paling liquid. Oke, saya tunjukkan di sini. Di sini adalah harta yang paling liquid, ada kas. Di bawahnya kas biasanya ada bank. Terus di bawahnya bank ada piutang. Terus di bawahnya piutang biasanya ada persediaan. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Kas sewaktu-waktu itu bisa diambil, artinya liquid level 1 misalnya. Terus bank, kalau kita butuh ngambil, butuh itu harus mengambil atau mencairkan ke bank, levelnya 2, lebih sulit lagi. Kalau piutang, piutang itu kalau kita ingin
menggunakan uangnya, artinya kita harus menagih. Barang yang tersedia itu sudah dijual dan itu kita tinggal menagih. Levelnya tingkat 3. Persediaan itu level selanjutnya, di mana kalau kita membutuhkan uang, kita harus menjual dulu. Nah, ketika menjual itu jadi piutang ataukah jadi kas. Nah, jadi levelnya level lanjutan, level 4, seperti itu. Jadi yang paling atas biasanya itu levelnya paling liquid. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah agak sedikit eh, cenderung lebih tidak liquid kan, seperti itu. Terus harta non lancar. Nah, harta non lancar ini biasanya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada tanah. Yang kedua ada gedung. Yang ketiga ada kendaraan. Terus yang berikutnya ada mesin. Biasanya seperti ini. Oke, cukup kelihatan ya teman-teman. Di mana tanah itu cenderungnya kan harganya tetap atau cenderung naik. Kecuali di tanah yang bermasalah itu beda lagi. Misalnya di suatu tempat yang itu sering banjir, nah itu beda lagi urusannya. Tapi tanah cenderung harganya stabil, bahkan cenderung naik. Maka ini harta non lancar yang sifatnya tidak terlalu mempengaruhi fluktuasi dari nilai itu, nilai dari harta tersebut. Nah, itu levelnya level 1. Terus yang kedua level gedung. Biasanya gedung kan melekat pada tanah tapi lebih memiliki nilai daripada yang selanjutnya, yaitu kendaraan. Kendaraan ini bisa liquid, artinya kalau dijual kita mendapat income dan harganya jauh lebih tinggi karena kendaraan kan cenderung umum. Nah, ini bisa didapatkan oleh siapa saja. Misalnya seperti itu, dijual kemanapun itu lebih gampang. Kalau mesin itu levelnya berikutnya, level 4, di mana mesin itu bisa dijual dengan catatan produksinya sama, atau kerahasiaannya terjaga, atau mesinnya tidak rusak, tidak uzur dan lain sebagainya. Maka ini nanti ada level-level tersendiri dalam penggunaan seperti ini. Biasanya kalau dalam penyusutan itu tanah itu cenderung tidak disusut atau tidak ada nilai yang turun, biasanya seperti itu. Kalau gedung biasanya sekitar 20 tahun atau 10 tahun tergantung bangunannya, kayaknya seperti itu. Terus kalau kendaraan biasanya kalau sejenis kendaraan besar itu sekitar 8 tahun, sekitar 8 tahun. Kalau gedung itu 10 sampai 20 tahun, kalau kendaraan itu biasanya sekitar 4 sampai 8 tahun. Kalau mesin cenderungnya itu di angka 8 apa? Di angka 4 tahun. Tingkat penyusutannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau melihat harta ini, aktiva ini, kalian bisa melihat harta lancar dan harta non lancar. Seperti itu. Itu pembagiannya seperti itu. Terus yang di sebelah kanan apa sih Kak? Yang di sebelah kanan biasanya hutang. Hutang ini adalah hutang jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya hutangnya itu sifatnya apa namanya? Insidentil, dalam artian sifatnya itu di bawah 1 tahun biasanya. Di bawah 1 tahun ini biasanya jangka pendek. Kalau di atas 1 tahun itu biasanya jangka panjang. Nanti untuk informasinya tergantung tergantung contoh kasusnya lah. Karena kita tidak bisa memberikan contoh yang terlalu apa namanya, terlalu jelimet lah. Karena di sini contohnya adalah utang bank. Utang bank itu biasanya lebih dari 1 tahun. Misalnya kalau ada hutang kepada pihak lain, misalnya hutang kepada pihak ketiga dan lain sebagainya, itu biasanya ada yang di bawah 1 tahun, ada yang di atas 1 tahun. Terus yang modal sendiri, modal ini ada yang modal sendiri. Modal sendiri itu biasanya berasal dari pemilik. Berbeda dengan modal yang berasal dari investor. Nanti ini ada sendiri. Modal dari investor biasanya bisa investor secara privat atau investor secara umum. Lewat BEI dan lain sebagainya itu bisa. Nah, ini adalah contoh dari neraca teman-teman. Dan neraca itu sifatnya berlanjut.
dia akan dihitung secara terus-menerus, baik itu bertambah atau berkurang, itu akan memperlihatkan catatan yang ada di sini. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar senangnya ini tuh bertambah. Tapi kita harus tahu bertambahnya itu karena hutang atau karena modal atau karena keuntungan, kita harus tahu di situ. Nah, ini adalah seni dari ketika belajar akuntansi, kita mau masuk ke dalam akuntansi secara dalam, lebih baik itu kita belajar tentang mekanisme manajemennya. Jangan sekedar belajar tentang akuntansinya, karena di era sekarang akuntansi seperti ini tuh udah banyak digantikan oleh sistem. Dalam artian nanti di kasir nginput, nanti di bagian purchasing nginput, nanti di bagian akuntan nginput, semua terekam dengan otomatis, tinggal ngeprint. Nah, kita sebagai akuntan sebaiknya itu belajar juga di bidang manajemennya. Seperti itu teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.